Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 11 ya, yang alhamdulillah hari ini kita sampai ke karya ilmiah bagian 2 ya. Hari ini saya akan menjelaskan karya ilmiah bagian 2. Kalau pertemuan selanjutnya kita sudah membahas definisi karya ilmiah, bentuk-bentuk karya ilmiah. Kemudian ada jenis-jenis karya ilmiah ya. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang sistematika karya ilmiah, ciri kebahasaan, dan mengonstruksi karya ilmiah. Ya, langsung saja untuk yang pertama yaitu sistematika karya ilmiah. Terdapat 3 bagian utama dalam sebuah karya ilmiah ya. Yang pertama yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul sampai abstrak. Kemudian bagian tengah terdiri dari bab 1 pendahuluan hingga daftar pustaka. Kemudian bagian akhir yaitu glosarium dan lampiran. Nah, setelah itu kita akan lihat satu persatu apa itu halaman judul, apa itu glosarium, apa itu lampiran ya. Sekarang kita masuk ke bagian awal dulu sebuah karya ilmiah. Nah, bagian awal karya ilmiah. Nah, di sini Ibu menjelaskan sebuah karya ilmiah yang pada umumnya di institusi pendidikan. Jadi ini biasanya untuk yang laporan akhir skripsi ya, relatif lengkap. Ada 9 bagian. Yang pertama ada halaman sampul, halaman yang memuat judul, lambang, nama penyusun, nama sekolah atau institusi, dan tahun. Kemudian yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman ini memuat pernyataan yang mengemukakan bahwa karya ini telah diuji oleh dosen penguji. Kemudian ada halaman pernyataan, mengemukakan bahwa karya tulis ini karya yang asli, orisinal, dan bukan plagiat. Kemudian ada halaman moto, ini berisi semboyan hidup penulis, kata-kata mutiara, atau dari kutipan tokoh terkenal yang mencerminkan sikap hidup penulis. Nah, ini. Kemudian ada halaman persembahan. Halaman persembahan ini berisi pernyataan yang mengemukakan bahwa karya tulis ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah berjasa, misalkan orang tua, Allah, orang tua, sahabat ya, mungkin dosen-dosen pembimbing ya. Jadi di situ ada semacam ucapannya. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan syukur, maksud penulisan karya ilmiah, kemudian ada penyampaian rasa terima kasih, harapan, kritik, dan saran. Nah, ini di makalah juga ada kata pengantar. Kata pengantar tuh hampir di setiap itu ada ya, setiap karya ilmiah. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi ini memuat isi keseluruhan karya ilmiah beserta nomor halamannya, mulai dari halaman judul sampai lampiran. Kemudian ada daftar tabel. Jika karya ilmiah tersebut terdapat tabel atau gambar ya, itu berarti nanti setelah daftar isi ada daftar tabel atau kemudian ada daftar gambar. Itu ditulis sesuai dengan urutan halamannya. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini berisi ikhtisar penelitian ya, yang mencakup dari latar belakang masalah, tujuan, metode, hingga simpulan. Ya, kita masuk ke bagian bab 1 pendahuluan ya. Ini juga yang penting ya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi hal-hal atau sesuatu yang melatar belakangi timbulnya masalah. Biasanya berisi suatu keadaan atau fenomena yang di dalamnya ada potensi masalah atau ada kesenjangan. Misalkan di Cilacap ini terdapat banyak limbah, mungkin limbah dari hasil laut ya, limbah dari hasil laut. Nah, itu mungkin, dan limbahnya itu dimanfaatkan. Nah, itu dapat menimbulkan masalah. Kemudian ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Biasanya identifikasi masalah ini dilewati ya, berarti langsung dari latar belakang masalah ke rumusan. Rumusan masalah ini biasanya berisi pertanyaan
rumusan pertanyaan dari penelitian yang akan kalian lakukan ini. Bagaimana? Misalkan diawali dengan kata tanya bagaimana, ya paling umum tuh diawali dengan kata tanya bagaimana. Misalkan bagaimana pemanfaatan limbah hasil laut di Kabupaten Cilacap, misalkan seperti itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berarti menjawab dari rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 2, berarti nanti tujuan penelitiannya juga ada 2. Jika rumusan masalahnya ada 3 bagian, berarti nanti juga tujuannya ada 3 bagian. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ini manfaat berkaitan dengan hasil penerapan penelitian ya, baik dari penulis, masyarakat atau pemerintah. Kemudian ada bagian kajian pustaka bab 2, terdiri dari teori-teori yang kalian gunakan dalam menulis karya ilmiah tersebut. Misalkan kalian tadi mengangkat limbah hasil laut, limbah laut di Kabupaten Cilacap, berarti kalian itu harus tahu apa itu limbah, apa itu hasil laut, kemudian apa itu sampah mungkin ya di situ. Ya, berisi kajian teorinya. Kalian misal mengambil pengertian sampah dari buku X ya, berarti nanti kalian menuliskannya, cara penulisan kutipan yang benar nanti juga diajari. Kerangka berpikir ada, kemudian hipotesis. Hipotesis itu juga opsional, bisa ada bisa tidak, itu berisi jawaban sementara atau simpulan sementara dari penelitian yang kalian lakukan. Kemudian ada bab 3, metode penelitian. Ini sangat bervariasi di bab ini ya, tergantung jenis penelitiannya apa. Jenis penelitian itu ada 3, ada penelitian metode deskriptif, ada metode eksperimen, dan ada metode penelitian kelas. Metode deskriptif itu berarti hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, secara kuantitatif atau kualitatif ya. Kemudian metode eksperimen itu berarti dengan sebuah percobaan. Kemudian biasanya di dalam subjek penelitian yang paling umum tuh ada subjek dan objek. Ada waktu dan tempat penelitian itu kapan dilakukan. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu cara peneliti dalam mengumpulkan data-data, bisa dengan observasi, pengamatan, wawancara, angket, tes tertentu atau eksperimen. Setelah data terkumpul, kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data ini penjelasan tentang cara, rumus, atau metode statistik yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian agar bisa memberi makna, misalkan menghitung rata-rata atau persentase. Kemudian ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini berisi fakta-fakta yang telah diperoleh dari data-data pendukung ya. Ini menjawab dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini juga menjawab rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 3, berarti nanti di bagian hasil penelitian itu juga ada 3 bagian itu yang terjawab. Kemudian hasil penelitian ada pembahasan, kemudian makna terhadap hasil penelitian dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Jadi pembahasan ini tentang pemikiran-pemikiran kreatif tentang hasil penelitian tersebut. Kemudian ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Simpulan itu berisi jawaban atas rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian. Kemudian ada saran. Saran berisi masukan tentang yang harus kalian sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, stakeholder, sehubungan dengan simpulan hasil penelitian ya. Ini maksudnya simpulan dan saran. Nah, itu bagian tengah karya ilmiah. Yang terakhir yaitu masih bagian tengah, daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka ini yang disusun secara alfabetis menurut nama pengarang atau landasan dalam penelitian. Bagian-bagiannya yaitu ada nama pengarang, tahun, judul buku, kota penerbit, dan penerbit. Nah, disingkat Natajukopen ya. Ini untuk daftar pustaka. Jadi buku-buku yang kalian itu harus dilampirkan.
Kemudian ada bagian akhir, ini berisi glosarium, daftar istilah khusus, penjelasan tentang arti atau maknanya. Mungkin ada istilah-istilah teknis yang jarang ditemui. Nah, ini glosarium ini gunanya untuk itu, menampung istilah-istilah khusus itu. Kemudian ada lampiran. Lampiran adalah bahan penunjang penyusunan karya ilmiah, dokumen atau bahan penunjang ya. Contohnya angket, daftar pertanyaan, misalkan kalau itu wawancara, atau transkrip rekaman. Ya, itu namanya lampiran. Ya, tak ada kata terlambat untuk memulai hal baik ya. Silakan kalian, tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baik, untuk mengerjakan tugas, untuk menyicil tugas ya. Lengkapilah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kemudian ada ciri kebahasaan karya ilmiah. Pastinya dalam kebahasaan karya ilmiah, karena ini formal ya, berarti menggunakan bahasa baku. Kemudian terdapat istilah-istilah teknis. Kemudian menggunakan kalimat efektif, karena ini juga karya ilmiah ya, cirinya tuh sangat efektif. Menggunakan kalimat pasif. Ya, menggunakan kalimat pasif. Kalian kan sudah pernah mempelajari kalimat pasif itu ya. Kemudian mengapa kalimat pasif ini lebih diutamakan agar kalimat-kalimat tersebut tidak bersifat personal. Dan yang nomor 5 yaitu kalimat definisi, atau jika kalimat definisi berarti ada verba relasional. Kemudian yang keenam, kalimat-kalimatnya bersifat impersonal. Artinya apa? Tidak menonjolkan diri penulis dengan kata ganti aku, saya, kami, dan sejenisnya. Berarti tidak subjektif ya. Jadi kalau di penelitian itu menggunakan kata ganti peneliti atau penulis. Impersonal. Kalau personal kan berarti pribadi, kalau impersonal berarti harus ini kebalikannya, penulis atau peneliti. Kemudian kesejajaran dalam pemberian atau perincian. Nah, ini maksudnya yaitu pastinya ya di dalam karya ilmiah itu kan ada rincian-rincian. Misalkan kayak contohnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah misalkan sebagai berikut. Bagaimana solusi mengatasi sampah? Bagaimana? Nah, ini harus disejajarkan jika diawali dengan kata tanya ya. Nanti bagian pertama sampai terakhir kata tanya, atau mungkin jika itu di bagian simpulan diawali dengan verba ya, berarti itu juga nanti semuanya diawali dengan verba. Begitu ya. Ini adalah ciri kebahasaan karya ilmiah. Nah, yang paling mencirikan yaitu tadi itu istilah, ragam bahasa baku, dan kalimat efektif. Nah, nanti juga kalian akan belajar berarti tentang kalimat efektif ya. Dulu kan sudah pernah Ibu jelaskan. Kalimat efektif itu ya pastinya hemat, tidak menggunakan kata-kata mubazir. Hemat, logis ya, seperti ciri karya ilmiah yaitu logis juga masuk akal. Tetap makna atau tidak ambigu. Jadi kalimat yang kalian tulis itu tidak bermakna ganda, tidak membingungkan pembacanya. Tetap makna, tidak ambigu ya. Kemudian yang ketiga baku, yang keempat itu jelas. Dalam menyusun kalimat kalian jelas subjek predikatnya mana. Sebuah kalimat yang baik itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian kalian juga perlu memperhatikan kohesi dan koherensi dalam menyusun setiap paragraf. Jadi ada hubungan, keterkaitan. Ini mengonstruksi karya ilmiah. Nah, di akhir bab ini nanti kalian akan membuat suatu karya ilmiah. Ada memilih topik, penulisan draft, tahap revisi, penyuntingan, dan publikasi ya. Nah, ini terima kasih atas partisipasi, perhatian anak-anak. Semangat terus belajar daring dari rumah ya. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baik. Oke, ini tentang karya ilmiah bab 2 sudah selesai. Silakan nanti kalian
Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum terlalu paham, silakan bertanya melalui WA grup atau kolom komentar di GCR. Setelah ini kalian akan ada lembar kerja, yaitu menganalisis sistematika karya ilmiah. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.